Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan masih bersama dengan analis RHB Sekuritas Mas Andre Benas. Mas Andre, untuk hari ini sektor apa sih yang masih menarik untuk dikoleksi oleh para investor? Kalau saya lihat sih memang kebanyakan sektor sudah cukup banyak rally-nya ya. Tapi kalau saya sih untuk melihat ke tahun 2021 sektor media sih mungkin bisa dilihat ya, balik lagi karena sebenarnya media itu kan sebenarnya ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi ya. Jadi saya melihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi, advertising to spend to GDP juga cukup tinggi. Apa tuh kode sahamnya? Mungkin SCMA ya, lagi SCMA saya melihat juga cukup bagus dalam beberapa minggu terakhir, rally-nya masih cukup stabil, terutama juga dari company-nya sendiri terus melakukan buyback ya. Jadi saya rasa SCMA bisa menjadi pilihan para investor. Oke. Dan kalau kita lihat itu dari sektor perbankan ada 3 bank BUMN syariah yang melakukan merger. Ini membuat BRIS berada selalu di atas ya, baik itu di top value dan top frequent hingga pada hari ini. Nah itu bagaimana Anda melihat, apakah cukup prospektif kah? Kalau saya lihat sih sebenarnya untuk BRI Syariah valuasi sudah cukup tinggi ya, apalagi kenaikannya dari awal tahun sampai sekarang rally-nya sudah cukup tinggi. Jadi saya sebenarnya untuk BRI Syariah melihat upside-nya sudah tidak terlalu banyak gitu. Jadi downside risk-nya lebih banyak. Jadi mungkin para investor mungkin bisa mencari alternatif yang lain. Walaupun sebenarnya kelihatannya naik terus, tapi saya melihat upside-nya sudah limited dan downside-nya lebih besar. Apa saja itu alternatifnya, Mas Andre, dari perbankan? Mungkin saham perbankan mungkin bisa dilihat seperti BNI yang valuasinya masih di bawah 1 kali book value. Kemudian untuk Bank Mandiri juga sebenarnya valuasinya masih menarik ya. Kalau kita lihat dari Big Four Bank sebenarnya valuasi paling murah berada di BNI dan Bank Mandiri ya. Apalagi untuk Bank Mandiri secara profitability sudah jauh lebih improve. Tapi kalau untuk BNI memang menurut saya adalah value stock yang mungkin bagi para investor itu kalau melihatnya jangka panjang dengan harga 1 kali di bawah book value, saham ini bisa menjadi pilihan yang sangat menarik untuk di tahun 2021. Oke, dari sektor farmasi, apa yang menarik, Mas Andre? Kalau saham dari sektor-sektor farmasi kita pilihan pasti dari KF atau INAF ya. Jadi kebetulan kan kedua perusahaan tersebut yang menjadi distributor vaksin ya. Jadi memang sebenarnya ada ekspektasi bahwa di tahun 2021 pendapatan dari KF dan INAF bisa cukup tinggi karena distribusi vaksin yang namun kalau kita lihat valuasi memang sudah cukup tinggi, tapi kelihatannya untuk sektor farmasi lebih ke permainan momentum ya. Jadi kalau kita ada berita vaksin, ya biasanya saham-saham tersebut akan rally karena saham-saham tersebut lebih sensitif terhadap momentum berita dibandingin dengan fundamental. Oke, nah kemarin juga dari sektor telekomunikasi ada ISAT juga cukup mendorong ya. Nah bagaimana untuk hari ini, Mas Andre? Kalau saya lihat ISAT kemarin kenaikannya sudah cukup banyak ya, kemarin sampai auto reject atas. Kalau kita lihat pagi hari ini kan memang agak sedikit terkoreksi. Mungkin untuk ISAT sudah agak lebih limited upside yang mungkin bisa kita lihat seperti Excel, Friend, atau Telkom yang sebenarnya lebih menarik ya, karena bisa dibilang saham-saham tersebut laggard. Tapi masih prospektif ya dari telekomunikasi seperti itu. Kalau ISAT sih sebenarnya masih prospektif ya, tapi kalau kita lihat memang story dari telekomunikasi ini kan sebenarnya untuk lelang 5G ya. Jadi lelang 5G ini kan kemungkinan diikuti oleh Telkomsel, Friend, sama Tri. Tapi untuk yang actionable idea untuk di market ya hanya untuk Telkom dan Friend. Jadi saya rasa sebenarnya play untuk 5G bisa menjadi pilihan investor adalah saham Friend dan saham Telkom. Oke, Mas Andre, kalau kita lihat tren pada hari besar gitu ya, sektor konsumsi kan biasanya juga naik. Nah, untuk rekomendasi Anda sektor consumer seperti apa? Untuk consumer memang kalau kita lihat dalam sebulan belakangan cukup laggard ya. Jadi kalau misalnya teman-teman atau para investor khawatir terhadap koreksi IHSG, kemungkinan besar mungkin bisa rotate ke saham-saham consumer seperti ICBP, Indofood, Unilever atau Mayora ya. Jadi kebetulan memang saham tersebut dalam sebulan terakhir cukup laggard dibandingkan dengan IHSG. Jadi kalau mau rotate saham tersebut.
Baik. Nah, untuk sektor lain yang mungkin masih bisa dicermati untuk hari ini, apakah konstruksi ataupun properti dan juga sektor lainnya, bagaimana saran Anda, Mas Andre? Kalau saya lihat sih untuk saham hari ini kemungkinan besar masih dari sektor kalau konstruksi saya rasa mungkin sentimennya sudah agak sedikit lewat ya karena kelihatannya sentimen lockdown ini takutnya sektor-sektor yang berhubungan dengan properti dan konstruksi mungkin bisa agak terhambat gitu karena sentimen lockdown biasanya cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor properti dan konstruksi. Jadi, dari sedikit, tapi saya lebih cenderung mungkin balik ke big tech, mungkin seperti banking atau yang defensif ke consumer. Oke, baik. Mas Andre, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Yaitu dia pemirsa analis RHB Sekuritas, Andre Benas.